warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Anggun Fadila. Di sini saya akan membahas tentang batas atas, batas bawah, supremum, dan infimum. Pada bagian ini, kita akan mulai mempelajari apa yang membuat himpunan bilangan real begitu istimewa, dan mengapa himpunan bilangan real berbeda secara fundamental dan himpunan bilang asli, bilangan bulat, maupun rasional. Keistimewaan ini diperoleh dari sifat kelengkapan bilangan real yang didasarkan pada aksioma kelengkapan berikut. Aksioma kelengkapan. Setiap himpunan bagian tak kosong dari R yang terbatas di atas memiliki supremum di R. Setiap himpunan bagian tak kosong dari R yang terbatas di bawah memiliki infimum di R. Himpunan terbatas. Definisi 2.5. Batas atas atau bawah dan himpunan terbatas, misalkan H subhimpunan tak kosong dari R. Yang pertama, A elemen R disebut batas atas dari H jika X kurang dari sama dengan A untuk setiap X elemen H. Jika H memiliki batas atas, maka S dikatakan terbatas di atas. Yang kedua, B elemen R disebut batas bawah dari H jika X lebih besar dari B. Untuk setiap X elemen H, jika H memiliki batas bawah, maka S dikatakan terbatas di bawah. Jika H terbatas di atas dan di bawah, maka H dikatakan terbatas. Urutan batas bawah dan batas atas. Misalkan H subhimpunan tak kosong dari R. Jika A adalah suatu batas atas dari H dan B adalah suatu batas bawah dari H, maka B kurang dari sama dengan A. Bukti, karena H tidak sama dengan himpunan kosong, kita bisa memiliki sembarang X elemen H. Karena A suatu batas atas dari H, kita peroleh X kurang dari sama dengan A. Demikian juga karena B suatu batas bawah dari H, maka B kurang dari sama dengan X. Dengan menggunakan sifat ketransifan urutan, kita peroleh B kurang dari sama dengan A. Supremum dan infimum. Untuk bisa lebih memahami konsep supremum dan infimum, sebaiknya kita mengingat lagi konsep elemen terbesar atau maksimum dan elemen terkecil atau minimum dari suatu himpunan. Contohnya, 2.5. Elemen terkecil minimum dari X sedemikian sehingga 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 adalah 0 dan elemen terbesarnya maksimumnya adalah 1. Contoh 2.6. Minimum dari X sedemikian sehingga dari 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1 adalah 0. Himpunan tersebut tidak mempunyai maksimum. Definisi 2.6. Supremum. Bilangan S adalah supremum dari subhimpunan tak kosong terbatas di atas H, atau dapat dituliskan S sama dengan sub H. Jika 1. Untuk setiap X elemen H, X kurang dari sama dengan S. S batas atas H. Yang kedua, untuk setiap A batas atas H, A lebih besar sama dengan S, S batas atas terkecil. Definisi 2.7. Infimum.
Bila I adalah infimum dari subhimpunan tak kosong terbatas di bawah H, atau dapat dituliskan I sama dengan infimum H jika yang pertama, untuk setiap X elemen H, X lebih besar sama dengan I batas bawah H. Yang kedua, untuk setiap B batas bawah H, B kurang dari sama dengan I batas bawah terbesar. Aplikasi supremum. Secara umum, supremum atau infimum memiliki sifat yang sesuai dengan sifat aljabar dan urutan bilangan real juga. Contohnya teorema 2.7. Sifat suprimum atau infimum. Misalkan H subhimpunan terbatas di R dan C elemen R, misalkan C plus X sama dengan C plus X, sedemikian sehingga X elemen H dan CH sama dengan CX, sedemikian sehingga X elemen H. Maka berlaku yang pertama, sub C plus H sama dengan C plus sub H. Yang kedua, infimum C plus H sama dengan A plus infimum H. Yang ketiga, sub CH sama dengan C sub H untuk C lebih besar dari 0. Yang keempat, infimum CH sama dengan C infimum H untuk C lebih besar dari 0. Bukti. Di sini hanya akan dibuktikan pertanyaan 1. Karena X kurang dari sama dengan sub H, maka C plus X kurang dari sama dengan C plus sub H untuk setiap X elemen S. Jadi, C plus sub H batas atas dari C plus HS. Misalkan, R kurang dari C plus sub H, maka R min C kurang dari sub H. Sifat supremum menyebabkan terdapat X elemen H sehingga X lebih besar dari R min C. Jadi terdapat C plus X elemen C plus H sehingga C plus X lebih besar dari R. Jadi C plus sub H sama dengan sub dalam kurung C plus H. Teorema 2.8. Misalkan F dan G fungsi dengan range terbatas di D untuk setiap X elemen D. Fx kurang dari sama dengan Gx. Maka berlaku yang pertama ini tentang supremum dulu ya. Itu Fd kurang dari sama dengan sub Gd. Yang infimumnya Fd kurang dari sama dengan if Gd. Buktinya, di sini hanya akan dibuktikan sub Fd kurang dari sama dengan sub Gd saja. Andaikan sub Fd lebih besar dari sub Gd. Hal ini berarti terdapat X1 elemen D sehingga Fx1 lebih besar dari sub Gd. Akibatnya, Fx1 lebih besar dari Gx untuk setiap X elemen D, khususnya Fx1 lebih besar dari Gx1, kontradiksi dengan Fx kurang dari sama dengan Gx untuk setiap X elemen D, jadi haruslah sub Fd kurang dari sama dengan sub Gd. Sebagai bukti yang lain ditinggalkan untuk menjadi latihan. Beberapa aplikasi supremum yang utama adalah yang pertama ada sifat Archimedes dan yang kedua ada pembuktian adanya bilangan rasional akar dari 2. Yang ketiga, pembuktian ketepatan bilangan rasional dan irasional dari R.
Setelah kita mengerti tentang batas atas dan batas bawah dari infimum dan supremum, kita akan bahas tentang soal-soal dari batas atas dan batas bawah infimum dan supremum ini. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal yang pertama. Tentukan batas atas dan batas bawah dari himpunan berikut. Nah, yang pertama kita cari yang A. Himpunan semua bilangan real yang lebih besar dari negatif 1 dan kurang dari sama dengan 5. Nah, yang B. Himpunan bilangan real yang lebih besar dari 2. Nah, yang C. Himpunan-himpunan yang membentuk 2 min 1 per n, di mana n adalah bilangan asli. Nah, kita akan langsung ke jawabannya. Kita cari yang A, itu himpunan semua bilangan real yang lebih besar dari negatif 1 dan kurang dari sama dengan 5. Nah, mari kita lihat secara geometris dari himpunan ini. Dalam garis bilangan real, himpunan bilangan real yang lebih besar dari negatif 1, di mana 5-nya ikut. Nah, sudah terlihat jelas siapa batas atasnya. Batas atas adalah bilangan yang selalu lebih besar dari atau sama dengan semua anggota himpunan A. Contohnya ada 6. Kenapa 6? Karena 6 selalu lebih besar dari anggota bilangan A. Bilangan bisa juga bilangannya itu 5. Lalu siapa batas bawahnya? Batas bawahnya adalah bilangan yang selalu lebih besar dari atau sama dengan anggota-anggota bilangan A. Contohnya min 2, min 1. Lalu yang B. Himpunan bilangan real yang lebih besar dari 2. Nah, ini penjelasannya di mana batas atas dan batas bawahnya dari bilangan berikut. Nah, ini kita lihat dari gambar ini, ia tidak mempunyai batas atas. Kenapa himpunan B ini selalu lebih besar? Dari 2 batas bawahnya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Tapi ia tidak mempunyai batas atas. Selanjutnya yang C, itu himpunan-himpunan yang berbentuk 2 min 1 per n, di mana n adalah bilangan asli. Nah, kalau digambar dari garis bilangan real, cara gambarnya kita perlu substitusikan n. Karena n bilangan asli, kita substitusikan dari 1. Hasilnya berapa? 2 min 1 itu hasilnya 1. Kalau disubstitusikan n-nya 2, itu 2 dikurang 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Kalau disubstitusikan n-nya sama dengan 3, itu jadinya cara menghitungnya 3 dikurang 1 per 3. Itu hasilnya 1, 2 per 3. Kalau disubstitusikan n-nya 4, jadi 4 dikurang 1 per 4 sama dengan 1, 3 per 4. Dan seterusnya. Sampai mendekati 2, dan ia tidak akan melewati 2. Bahkan dia juga tidak sama dengan 2. Jadi himpunan tersebut kalau digambar seperti ini nih. Ini yang digambar. Jadi batas atasnya itu 2.
dan batas bawahnya itu 1. Lanjut ke soal yang nomor 2. Buktikan supremum dari himpunan A sama dengan X elemen R sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan 5 adalah 5. Nah, kita bahas soal nomor 2, itu buktikan supremum dari himpunan A sama dengan A adalah himpunan bilangan real yang kurang dari sama dengan 5. Jadi, supremumnya berapa? Tentukan supremumnya adalah 5. Nah, bukti. Poin pertama itu jelas. 5 mesti lebih besar atau sama dengan anggota-anggota A. Nah, poin yang kedua, diberikan sembarang jika kita berikan epsilon lebih besar dari 0, maka kita harus menemukan si alfa, epsilon. Siapa dia? Dia adalah anggota himpunan A. Kita belum tahu ini siapa. Nah, jadi ini epsilon ini kita cari. Nah, dengan syarat kalau 5 dikurang epsilon harus kurang dari alfa epsilon. Artinya, alfa epsilon posisinya harus ada di kanannya 5 min epsilon. Perhatikan gambar di atas. Ini 5, ini kan di kanannya 5, jadinya ini kan ke sini, di 5 min epsilon. Ini 5 kemudian kita geret nih ke kiri, jadi 5 min epsilon dari gambar ini. Carilah anggota A, anggota himpunan A yang ada di sebelah kanan, dari 5 min epsilon. Siapa dia? Nah, ini dari 5 min epsilon, kita geret ke kanan, itu jadi di tengah-tengah ini 5 min epsilon per 2. Sehingga kita mengetahui bahwa epsilonnya itu 5 min epsilon per 2.